kasih selaku moderator yang akan memandu diskusi pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok saya, Andreani Kartika Sari sebagai presenter dan Frida Fatimul Aulia sebagai sekretaris. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum memulai diskusi, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, sesi penyampaian materi. Saya persilakan kepada presenter Andreani Kartika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dan antusias dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah mau makan belum nih? Belum. Langsung saja. Saya akan membahas tentang 6 topik di sini. Yang pertama ada pragmatik, yang kedua ada diaksis, yang ketiga ada tindak tutur, yang keempat ada implikator, yang kelima ada peranggapan, yang keenam ada strategi tutur. Apa sih pragmatik? Teman-teman di sini ada yang tahu tentang pragmatik? Baik, saya akan menjelaskan. Next. Pragmatik menurut Yul pada buku yang berjudul Pragmatik, beliau mengatakan bahwa pragmatik adalah studi yang menjelaskan tentang arti yang disampaikan oleh penutur dan diterjemahkan oleh pembaca atau mitra penutur atau pendengar. Kemudian yang kedua ada pengertian pragmatik menurut Henry Guntur Tarigan yang berada di buku yang berjudul Pengajaran Pragmatik. Beliau mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian yang menyinggung tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang terdramatiskan dalam struktur suatu bahasa. Maksud dari terdramatiskan ini adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks, yang mana tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur kebahasaannya. Lalu yang ketiga ada pengertian pragmatik menurut Anastasia Baan yang berada di buku yang berjudul Pengantar Wacana Pragmatik. Beliau mengatakan bahwa ilmu yang menelaah maksud atau arti pada suatu kondisi tertentu terhadap amanat. Hal ini merupakan wawasan tentang identitas penutur, tempat, dan waktu saat berbicara. Lalu kesimpulannya adalah pragmatik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang membahas tentang penggunaan makna suatu kata, frasa, dan kalimat yang didasari atas konteks atau situasi tertentu. Bisa juga disimpulkan bahwa pragmatik adalah studi tentang maksud penutur atau tentang makna kontekstual. Maksud penutur ini adalah makna kontekstual ini adalah makna yang hanya diterjemahkan pada waktu itu saja. Contohnya ada kata kursi. Kursi yang dimaksud ini adalah tempat duduk. Sedangkan menurut pragmatik dapat dilihat dari sudut pandangnya, yaitu seperti dia duduk di kursi DPR. Kursi ini yang dimaksud adalah jabatan atau kekuasaan. Ada juga contoh lain seperti frasa buang air besar. Secara semantik, buang air besar ini maksudnya adalah membuang air dalam jumlah yang besar atau dalam kuantitas yang banyak atau besar. Namun secara pragmatik ini diperlihatkan sebagai membuang kotoran. Next ada deaksis, yaitu menurut Bambang Kaswantipurwo dalam bukunya yang berjudul Deaksis dalam Bahasa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa kata yang rujukannya berubah-ubah tergantung pada siapa yang menjadi si penutur, serta tergantung pada waktu dan tempat yang diucapkannya kata tersebut. Kemudian yang kedua ada pengertian deaksis menurut Silvi dan rekannya yang berada di buku berjudul Buku Ajar Pragmatik.
Dia mengatakan bahwa dietis adalah kata yang tidak memiliki pedoman yang tetap, jadi berubah-ubah. Kemudian yang ketiga ada pengertian dietis menurut Hasan Alwi dan rekannya yang berada di buku berjudul Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia edisi ketiga. Dietis ini yaitu adalah fenomena semantis yang ada pada kata yang hanya bisa diterjemahkan pedomannya dengan pertimbangan kondisi perbedaan. Jadi kesimpulannya adalah dietis itu kata yang dapat ditafsirkan, diterjemahkan menurut makna yang diucap oleh penutur dan dipengaruhi oleh konteks atau situasi penutur. Contohnya adalah Ari sangat rajin belajar, karena itu dia menjadi ranking 1 di kelas. Kata itu merujuk pada suatu hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu rajin belajar. Kemudian dietis ini dibagi menjadi 5, yaitu ada 1 per orang, kedua tempat, yang ketiga waktu, yang keempat rencana, yang kelima sosial. Next. Lalu ada tindak tutur. Pengertian tindak tutur menurut Soeharto pada buku yang berjudul Pragmatic Konteks Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tindak tutur merupakan tindakan yang mengatakan makna lewat tuturan. Yang kedua ada pengertian tindak tutur menurut Syafruddin yang ada di buku berjudul Bahasa Wiran Niaga Perspektif Pragmatik. Menurut Abdul Hayat, tindak tutur adalah isyarat seseorang yang memiliki sifat psikologis dan berkesinambungan ditetapkan oleh kecakapan bahasa si penutur dalam menyikapi kondisi tertentu. Pada tindak tutur lebih dilihat ke maksud atau makna tindakan dalam tuturannya. Kemudian yang ketiga, menurut Penjana Rahadi di bukunya yang berjudul Pragmatik Berkenalan dengan Ilmu Bahasa. Tindak tutur ini adalah bentuk dari kegiatan linguistik, yakni ilmu bahasa pragmatik. Tindak tutur merupakan produk dari tindak verbal ketika penutur dan pendengar saling bertemu sapa, saling berinteraksi. Next. Jadi kesimpulannya adalah tindak tutur itu adalah pengucapan kalimat supaya suatu maksud atau makna dari penutur diketahui oleh mitra penutur. Contohnya, seorang bos berkata, ngotot sekali orang ini. Di mitra penuturnya itu adalah seorang karyawan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah memerintahkan ke karyawan itu untuk membersihkan ruangan tersebut agar terlihat bersih dan nyaman, seperti untuk menyapu, mengepel, dan lain-lain. Kemudian tindak tutur ini menurut Austin pada tahun 1969 dibedakan menjadi 3, yaitu ada tindak tutur lokusi, yang kedua ada ilokusi, yang ketiga ada perlokusi. Apa sih lokusi? Teman-teman di sini ada yang tahu? Jadi lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu yang merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna, atau bisa juga disebut sebagai the act of saying something. Contohnya, saya sedang mengerjakan tugas. Pernyataan tersebut bermaksud untuk menyampaikan informasi pada mitra penutur atau pendengar. Jadi tidak ada maksud untuk ingin mendapatkan bantuan atau ingin mengeluh. Lalu yang kedua adalah ilokusi. Ilokusi adalah tuturan yang bersifat yang berfungsi untuk mengatakan dan menginformasikan sesuatu dan dapat melakukan sesuatu, atau bisa juga disebut the act of doing something. Jadi seperti tadi contohnya, saya sedang mengerjakan tugas. Pernyataan tersebut bisa bermaksud untuk memberikan informasi kepada mitra penutur bahwa saya emang sedang mengerjakan tugas. Tapi bisa juga diartikan bahwa saya ini sedang mengeluh karena kebanyakan tugas. Contoh dari ilokus ini dibagi menjadi 5, yaitu ada asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Asertif ini pernyataan berupa mengeluh atau mengusulkan. Direktif untuk memerintah dan memohon.
Komisif untuk menjanjikan dan berdasar. Ekspresif untuk mengatakan terima kasih atau maaf. Deklaratif untuk memecat. Kemudian yang terakhir adalah perlokusi. Perlokusi ini tuturan yang diutarakan seseorang yang punya daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkan. Atau kata lainnya itu the act of affecting someone. Contoh pernyataannya yaitu saya sakit. Pernyataan ini bermaksud ingin memberikan informasi bahwa saya sakit. Lalu bisa juga bermaksud saya sedang mengeluh karena kesakitan. Lalu bisa juga bermaksud ingin si pendengarnya, mitra penutur ini membawakan saya ke rumah sakit atau ke UKS atau membelikan saya obat, seperti itu. Kemudian yang keempat ada implikatur. Menurut Nuramila pada bukunya yang berjudul Kajian Pragmatik Tindak Tutur dalam Media Sosial, beliau mengatakan bahwa implikatur adalah makna yang tersirat pada pernyataan, lisan atau tertulis. Kemudian menurut Brown dan Yole pada tahun 1996, implikatur ini memiliki manfaat, yaitu untuk menjelaskan sesuatu yang dapat diartikan oleh penutur yang berlainan dengan yang sebenarnya diucapkan oleh penutur. Yang ketiga, implikatur dapat menurut Iswah yang berada di buku yang berjudul Pragmatik. Implikatur ini dapat didefinisikan sebagai keterlibatan arti yang tersirat pada suatu ucapan yang disertai dengan situasi, walaupun arti itu tidak menjadi bagian dari ucapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah makna yang tersirat atau tidak langsung pada suatu ujaran. Contohnya, Ari berkata, ayo berangkat sekarang. Kemudian Maura menjawab, saya belum menikah. Nah, itu si Maura ini mengatakan bahwa dia belum mandi, berarti si Ari dan Maura itu tidak bisa berangkat karena Maura belum mandi, jadi belum siap untuk berangkat. Ada peranggapan oleh Kunjana pada buku yang berjudul Pragmatik Konteks Intralinguistik dan Konteks Ekstralinguistik. Beliau mengatakan bahwa peranggapan adalah perkataan yang keabsahan atau ketidakabsahannya kalimat yang diperanggapan itu menyebabkan keabsahan atau ketidakabsahan kalimat yang diperanggapan itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada menurut Hamid Hasan pada bukunya yang berjudul Analisis Wacana Pragmatik. Beliau mengatakan bahwa peranggapan sejatinya berawal dari perbedaan pendapat dari ilmu falsafah, terutama tentang pengertian referensi yang indikatornya dari kata frasa, kalimat, serta ungkapan referensi. Kemudian yang ketiga ada peranggapan menurut Umar dan rekan-rekannya yang berada di buku berjudul Peranggapan Pragmatik Strategi Memahami Teks Artikel. Mereka mengatakan bahwa peranggapan adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dasar perbincangan oleh penutur. Jadi kesimpulannya, peranggapan adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra penutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Contohnya, pernyataan Beno berhenti di tuturan di atas berperanggapan leksikal bahwa Beno sebelumnya pernah melakukan judi. Peranggapan itu dapat diketahui dari perhatian kata berhenti. Next. Yang keenam ada strategi tutur. Menurut Agus Suliantoro pada bukunya yang berjudul Analisis Pragmatik, beliau mengatakan bahwa strategi tutur adalah cara seseorang individu dalam berkomunikasi pada lawan bicara yang mana setiap individu ini memiliki caranya masing-masing, namun ada juga yang memiliki kesamaan. Yang kedua ada strategi tutur menurut Faik Ainurofik pada bukunya yang berjudul Tindak Tutur dalam Bahasa Arab Aplikasi Analisis Pragmatik dalam Novel. Jadi strategi tutur itu ada kalimat pernyataan, perintah, dan pertanyaan yang mana tidak tersebut mengungkapkan beberapa makna atau mitra penutur. Yang ketiga ada menurut Serler
di bukunya yang berjudul Speech and Insight in the Philosophy of Language pada tahun 1969, halaman 23 sampai 24. Tindak tutur yang bisa penutur lakukan ada 3 jenis, yaitu seperti tindak tutur ulang fungsi, dan ulang fungsi, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Next. Jadi kesimpulannya, tindak tutur adalah cara seseorang dalam berinteraksi dengan mitra penutur. Contohnya, strategi bertutur berterus terang, cara berinteraksi bertutur dengan santun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi penyampaian materi telah disampaikan oleh Mbak Feli. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan barangkali ada yang akan menambahkan atau apa yang akan ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Rika Anjas, NIM 21 dari kelas 3A. Izin bertanya, apa perbedaan pragmatik dan semantik? Baik, saya Laila Maulida dengan NIM 210104027 dari kelas 5A. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan deiksis, sosial, sebutkan contohnya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rita. Apa perbedaan semantik dengan pragmatik? Jadi semantik itu adalah ilmu yang mengkaji tentang makna kata dan kalimat. Lalu pragmatik itu ilmu yang mengkaji maksud tuturan, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Contoh kursi secara semantik itu tempat duduk, sedangkan secara pragmatik itu dia duduk di kursi DPR. Kursi tersebut artinya adalah kekuasaan atau jabatan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laila, apa yang dimaksud dengan deiksis sosial dan beserta contohnya. Jadi deiksis sosial ini artinya adalah mengungkapkan perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antara partisipan yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Deiksis ini menyebabkan adanya kesopanan berbahasa. Contohnya, perempuan itu adalah seorang tunawicara. Tunawicara ini termasuk deiksis sosialnya, yaitu halus kata asli. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, berhubung materi telah disampaikan dan pertanyaan sudah dijawab, mari kita tutup diskusi pada kali ini. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator barangkali ada kekurangan dan kekalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.